Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Indonesian Art Worker. Di video-video sebelumnya kita udah berkenalan dengan kertas yang dibuat khusus untuk watercolor atau watercolor paper, tapi itu yang jenisnya atau jenis pembuatannya itu dengan teknik cold press. Bagi yang belum lihat, kalian bisa cek di video ini. Di situ saya nge-review kertas watercolor yang tipenya cold press tapi yang lembaran aja. Sementara di video yang satunya lagi, dua-duanya saya taruh di link di sini. Itu saya mereview atau berkenalan dengan kertas watercolor paper tapi yang bentuknya buku, jadi watercolor book. Kali ini kita akan berkenalan lagi dengan kertas watercolor atau watercolor paper yang dibuat dengan teknik pembuatan hot press atau tekanan panas. Ya itulah kurang lebih. Langsung saja ke meja gambarnya. Jadi ini dia kemasannya. Ini adalah kertas watercolor paper dari Degoya. Di sini ada keterangan bahan kertas, berat, serta ukuran dan informasi lainnya. Kemudian kertas ini saya bagi menjadi 4 bagian. Biasanya ini ukuran yang saya pakai biar lebih hemat buat belajar watercolor aja sih. Kemudian saya menggunakan masking tape ini di pinggirannya dan juga membagi kertasnya menjadi 4 area atau 4 bagian. 4 area ini saya pakai untuk mencoba kertas hot press watercolor paper ini dengan 4 macam teknik dasar yang biasa digunakan di dunia watercolor. Di sini ada wet on wet, wet on dry, dry on wet, dan terakhir dry on dry. Maaf yang terakhir saya sempat keliru nulisnya. Saya pun masih belajar banget untuk paham dengan watercolor, tapi lain kali saya akan coba share ke teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih maksud dari 4 istilah ini. By the way, sekarang kita lihat hasil dari watercolor paper hot press ini. Tentu ini berpengaruh juga sama watercolor yang kita pakai. Di sini saya pakai yang biasa aja, yaitu Sakura Koi watercolor. Mampunya beli yang ini sih. Selain faktor teknik atau skill saya yang masih super newbie, saya yakin banget kalau kertas yang lebih bagus dan pewarna yang lebih advance pasti hasilnya juga akan sangat berbeda ya teman-teman. Itu dia tadi perkenalan singkat saya dengan watercolor paper hot press. Jadi ya perbedaan dasar antara hot press dan cold press itu di teksturnya. Yang hot press dia itu permukaannya halus, tidak seperti yang cold press. Dia itu agak bahasanya kayak bumpy atau agak bergelombang gitu. Beda sama hot press yang licin. Kelebihan kekurangannya masing-masing punya. Yang hot press itu dia lebih cepat kering. Itu cukup bagus karena nggak bikin kita harus nunggu kering. Untuk beberapa teknik watercolor itu cukup merugikan, tapi karena dia halus juga, kita juga gampang bikin detail. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sementara yang cold press dia itu agak bergelombang, agak punya tekstur, jadi lebih berkarakter. Tapi dengan itu juga ketika buat detail kita agak ya butuh sedikit effort lah, agak tricky untuk bikin gambar dengan kertas watercolor paper yang cold press karena permukaan yang kasar itu. Sementara hot press yang lebih cepat kering dan cold press dia lebih lama kering. Jadi untuk beberapa teknik blending atau nyampur-nyampur warna dengan watercolor, cold press itu lebih mudah digunakan. Cuman saya nonton di YouTuber luar ada yang menjelaskan kalau untuk gambar-gambar yang mau digitalisasikan mending pakai yang hot press karena kita nggak terlalu butuh tekstur itu nggak terlalu ditangkap oleh kamera ataupun scanner. Jadi ya mending hot press aja karena kita juga lebih gampang bikin detailnya. Jujur saya lebih senang yang cold press sih sebenarnya karena ya lebih berkarakter aja kalau cold press itu, dan memang yang paling populer digunakan untuk watercolor ya yang cold press.
Itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang lebih banyak mengenai watercolor atau watercolor paper atau seputar watercolor, silahkan isi di komentar. Silahkan isi di kolom komentar di bawah. Itu aja buat video kali ini. Thanks for watching. Keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.